Walah, di situ ada stikernya gitu ya. Prabowo presiden semua partai dan golongan. Orang yang tegas dan cukup baik, visi dan misinya bagus. Apalagi visi dan misi anti korupsinya. Dia orang yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Abraham Samad, ketua KPK. Waduh, di tahun piro gila yo. Wah, ada tulisannya Jancuk. Waduh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Baiklah, di edisi video kali ini ya, VRK sudah berada di salah satu tempat lagi di Jawa Timur. Jadi hari ini saya cukup tertarik ya, ingin melihat sebuah bekas bank yang terbengkalai. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, bank ini ya terakhir melakukan kegiatan operasionalnya di sekitar tahun 2016. Dan aku sih cukup penasaran ya, bagaimana sih kondisi terkini setelah bank ini tutup dan terbengkalai. Teman-teman, kita explore siang saja ya, biar lebih jelas, biar lebih detail melihat suasana di sekitar lokasi ini. Tanpa menunggu lama lagi ya, langsung saja kita eksekusi explore. Selamat pagi dan salam semangat untuk teman-teman sahabat-sahabat VRK dimanapun yang sedang berada. Dan hari ini seperti yang udah aku sampaikan ya, saya sudah berada di sebuah bekas bank yang terbengkalai. Jadi bank ini seperti yang udah aku sampaikan, mulai terbengkalai di sekitar tahun 2016 hingga saat ini bangunan ini tidak termanfaatkan alias terbengkalai. Aku cukup penasaran saja ya dengan bangunan ini, seperti apa sih bangunan yang sudah terbengkalai sekitar 6 tahunan yang seperti itu. Teman-teman, kita lihat ya bagaimana kondisi dalamnya. Mungkin teman-teman juga penasaran, itu bank apaan bang gitu ya. Jadi ini adalah Commonwealth Bank gitu ya. Waduh, aku gak bisa ngomong bahasa Inggris-Inggrisan guys. Jadi kira-kira yang seperti itu ya, Commonwealth Bank of Australia gitu ya, yang berbasis di Sydney. Ini merupakan institusi keuangan publik terbesar di Australia yang terdaftar pada Australia Securities Exchange gitu ya. Aku ngomong bahasa Inggris belepotan ya. Aduh. Lambe-lambe Jawa ya toh, kon ngomong bahasa Inggris ya gretolen kok ya. Oke, teman-teman, kita coba melihat ya seperti apa kondisi bangunan ini. Karena kalau aku perhatikan bangunan ini sih dari depannya tampak rapi. Aku nggak tahu, aku belum cek lokasi juga. Apakah tempat ini bisa kita explore semaksimal mungkin, dalam artian kita bisa menembus ya ke sudut-sudut di mana tempat ini, ataupun sudut-sudut di mana tempat ini yang bisa kita akses gitu ya. Yang seperti ini, teman-teman, di bagian sampingnya bangunan ini sudah seperti ini ya. Ini samping kanannya, bangunan samping kanan ya, seperti ini. Serius ya, ini sebenarnya bangunan bank yang cukup lumayan ya. Letaknya memang persis di pinggir jalan raya, teman-teman. Oke, kita coba merangsek masuk ke dalam bekas bangunan bank yang terbengkalai ini, sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, pintu-pintu yang seperti ini udah terjebol ya, dalam artian ini sudah dimasuki oleh orang-orang yang mungkin iseng, yang mungkin pengen mencari sesuatu gitu loh. Wow, di bagian belakang ini kalau aku perhatikan, waduh, ternyata sudah parah kondisi struktur dari bangunan ini ya. Walah, sudah banyak sekali tumbuhan-tumbuhan belukar, kemudian yang namanya tangga besi yang naik ke atas itu udah berkarat semua ya. Waduh, ini kalau naik berbahaya nggak ya? Aku sih pengennya naik gitu ya guys, biar kita bisa melihat ada apa di bagian ruangan-ruangan yang berada di atas itu gitu loh. Atau mungkin kita masuk ke bangunan utamanya dulu ya, sebelum kita masuk ke situ gitu loh.
seperti ini sih kondisinya. Oke, mungkin kita masuk ke sini dulu ya. Di sini ada pintu yang terbuka. Kita coba masuk ke bangunan utamanya dulu. Loh, ini tertutup guys. Walah, di situ ada nomor PIN ya, sepertinya nomor PIN dari dari bekas maksudku. Kok bekang sih? Iki gue nek ngomong bekang lama-lama ke pikang gitu ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ya ke dalam bagian dari bangunan ini dan kita bisa akses masuk nggak ya? Waduh, lah juga iso toh ya. Di situ ada lubangnya sih untuk menuju ke anak tangga. Kita coba cari akses yang lain lah. Nggak bisa ini, kita lewat sini ya. Udah bener-bener seperti belantara ini ya, nggak terawat, nggak terurus gitu loh. Nah, di sini ada pintu terbuka lagi. Kulonwun, assalamualaikum. Apakah ada orang di dalam sini? Aku nggak cek lokasi Rek, jadi aku langsung masuk saja gitu loh. Saya harus hati-hati, super waspada masuk bangunan-bangunan seperti ini. Siapa tahu ada orang-orang yang menempati bangunan ini atau bahkan ODGJ gitu ya. ODGJ yang sudah tidak terkontrol gitu, kadang biasanya menyerang gitu loh. Ini sih aku perhatikan panel-panel listrik dan perkabelannya udah diprotolin para pencuri ya bosku. Kita coba masuk ke ruangan ini. Di sini ada ruangan apaan? Oh, hanya ruangan kosong saja ya. Iya, tempat ini memang benar-benar sudah dimasukin orang ya. Terlihat dari beberapa struktur bangunannya, diantaranya tembok-temboknya itu udah pada jebol gitu loh. Contohnya seperti inilah, ini kan sengaja dibuat jebol gitu loh. Aku sih nggak menemukan apapun ya, dalam artian nggak menemukan barang-barang seperti furniture apa yang tertinggal di bekas bank ini. Namun aku melirik ke arah berangkas, jebret ya toh, berangkas segede gitu. Isinya apaan Rek? Kita coba cek aja ya. Wah, ini bisa terbuka loh. Ini sengaja dibuka atau gimana loh? Wah, besar banget. Dan di dalam sini tidak terdapat apapun ya, kecuali ya bekas-bekas lampu yang seperti ini. Waduh, aku kira dalam berangkas ini ada tersimpan bongkahan-bongkahan emas gitu ya, tapi ternyata nggak ada guys. Aku kira ada apanya gitu loh, karena ini kan bekas bank gitu loh. Bagian plafonnya pun kalau aku perhatikan udah lumayan hancur juga. Kemudian di sini ada beberapa kotak-kotak kecil seperti itu ya. Ini sih kalau aku perhatikan kotak-kotak kecil itu fungsinya untuk menempatkan belangko-belangko gitu ya. Yang para nasabah datang ke bank ini tujuannya apa? Kepentingannya apa? Ambil belangko di situ, tulis-tulis di meja kecil ini. Ini sih prediksi aku gitu ya. Tapi memang betul sih. Oh, jadi di sini hanya yang seperti ini saja, guys. Serius, tak bersisa apapun ya. Tak bersisa apapun. Apakah ada cerita lain tentang bekas bank ini ataupun bangunan terbengkalai ini? Saya tadi maksud aku sempat ngobrol-ngobrol singkat gitu ya guys dengan bapak-bapak tukang sapu yang berada di depan situ gitu loh. Saya menanyakan apakah kalau malam tempat ini creepy, apakah kalau malam tempat ini angker gitu ya. Dan bapak-bapak itu bilangnya tidak gitu ya. Bangunan ini nggak angker kok mas, cuma beberapa kali dimasuki oleh
anak-anak pang gitu loh. Katanya dimasukin untuk anak-anak pang yang diantaranya masuk tempat ini ya menginap gitu ya, laki perempuan campur gitu loh. Hanya itu sih yang aku dapatkan ya, cerita dari keberadaan tempat ini. Secara misteri apa gitu aku nggak mendapatkan cerita lebih. Lokasinya sih menurut aku ya cukup gede juga gitu ya, cukup gede, cukup epic gitu kalau dieksplor malam. Tapi sepertinya di bulan puasa ya, kita eksplor siang saja ya guys. Kondisinya memang udah seperti ini sih, dan cerita-cerita misteri dari tempat ini seperti yang udah aku sebut, aku nggak mendapatkan cerita lanjutan gitu loh. Apakah di tempat ini angker, apakah di tempat ini creepy gitu ya, apakah ada penampakan-penampakan, jin, setan, dan sak bolo-bolone lah gitu ya. Tapi aku nggak mendapatkan hal tersebut. Saya cuma mendapatkan cerita kalau tempat ini sesekali gitu ya dimasuki oleh anak-anak pang dan anak-anak jalanan gitu ya, yang terkadang mereka pun juga nginap di sini gitu loh. Aku sih nggak heran ya, tempat-tempat yang seperti ini biasanya sih memang seperti itu gitu ya, dipakai oleh anak-anak jalanan, ODGJ atau bahkan gelandangan. Itu bukan sesuatu hal yang aneh ya menurut aku. Tapi memang secara ulasan keseluruhan dari tempat ini, apakah aku merinding di tempat ini? Biasanya tempat-tempat yang terbengkalai ya, meskipun kita eksplor siang, itu kita akan mendapatkan sedikit perasaan ya merinding gitu ya. Tapi di sini enggak gitu loh. Sama sekali aku di sini baik-baik saja gitu ya guys. Aku nggak merasakan apapun dan aku pikir ini tempat eksplor yang sangat biasa saja. Oke, sepertinya kita akan coba ya untuk naik-naik ke arah situ guys. Nah, di atas itu ya. Adalah. Nah, di situ aku perhatikan ada beberapa kamar-kamar gitu. Kita akan coba lah untuk melihatnya seperti apa gitu. Oke, mungkin kita akan coba ya untuk melihat beberapa ruangan yang berada di lantai bawah. Di deretan bangunan yang sudah persis ya di depan kita ini, teman-teman. Walah, lumayan menyeramkan juga penampilannya gitu ya. Tapi kita akan coba lihat ada apakah di dalam ruangan-ruangan ini gitu loh. Ini hanya ruangan kosong biasa sih kalau aku perhatikan. Walah, di situ ada stikernya gitu ya. Prabowo Presiden semua partai dan golongan. Orang yang tegas dan cukup baik, visi dan misinya bagus. Apalagi visi dan misi anti korupsinya. Dia orang yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Abraham Samad, ketua KPK. Waduh, di tahun piro gila yo. Oh, ada tulisannya Jancuk konjere. Waduh, mantap loh. Tapi di sini ada. Nah, ini teman-teman ya, mungkin yang diceritakan oleh bapak-bapak di depan tadi, tempat ini dijadikan tempat istirahat, sepertinya ada benar juga ya. Di sini ada bekas tikarnya juga gitu loh. Kemudian ada apa? Semacam karpetnya ya, ada gulingnya, ada bantalnya satu biji juga gitu loh. Nah, seperti ini sepertinya. Ini tanda-tanda ya bahwasanya ruangan ini pernah terhuni, dipakai gitu loh. Tapi mungkin dalam jangka waktu yang sudah lama gitu ya. Lalu yang cantolan kelambi barang di situ. Baik. Oke, kita coba lihat-lihat lagi ke sekelilingnya, guys. Oh, di sini kosong saja ya. Nah, ini teman-teman, kosong saja, ada ya sedikit berkas-berkas begitu kalau aku perhatikan. Nah, aku menemukan kalender ya. Di sini jelas sekali ada kalender terakhir di tahun 2016. Jadi mungkin sedikit informasi mengenai tempat ini terbengkalai sejak tahun kapan gitu udah clear ya. Ada beberapa cairan juga, listerin dan sebagainya di situ. Kita percepat saja langkahnya ya untuk melihat. Kemudian di sini ada apaan? Wah, di sini ada berkas-berkas yang sudah mulai dimakan rayap, semuanya udah ludes habis gitu ya. Baik. Kemudian di sini kalau aku perhatikan ada apaan lagi sih? Wow. Di sini ada satu ruangan juga. Ya sama ya, berkas-berkasnya seperti itu, teman-teman, dan ini sih aku pikir bangunan ini sepertinya memang bangunan biasa saja ya. Nggak ada sesuatu apapun yang bernilai ekonomis gitu loh yang tertinggal di bekas
bank yang terbengkalai. Oke, kita menuju ke lantai atas ya, untuk melihat ada apaan gitu ya. Wah, di sini ada kacanya juga kalau aku perhatikan ya guys. Wetengku jemblung rek gitu loh. Tuh, perutku segini gede nih. Oke. Kita coba naik ke lantai atas seperti apa. Wah, kita terabas-terabas belukar yang seperti ini yo. Ini tangga besi yang sudah berkarat, yang sudah mulai terkikis ya oleh air hujan dan panas. Namun setelah saya pijak-pijak ini ya, wah ini ternyata masih cukup kokoh, cukup kuat, cukup strong juga. Mantap. Walah, kulon. Di sini masih ada lemarinya loh guys. Iya ya, tempat ini sepertinya dimanfaatkan gitu loh, dipakai gitu loh. Terbukti loh, di sini ada lemarinya. Tapi ada apaan ya? Enggak ada apa-apanya loh. Ada beberapa bekas ya, kaleng-kaleng rokok yang seperti itu, yang itu sih identik ya dengan kebutuhan anak jalanan. Coba kita buka, di sini ada apaan? Nah, di sini sih kosong aja, nggak ada apapun gitu ya guys. Aku nemu ya satu pasang sepatu itu, tapi udah nggak layak pakai. Di sini ada bekas jemuran juga, dan waduh, ini nggak menyisakan apapun ya tempat explore kita kali ini. Ini hanya sebuah bangunan yang terbengkalai, sebuah bangunan yang mungkin sekitar 6 tahun yang lalu terbengkalai ya. Kondisinya hanya seperti ini. Maksudku ya, kondisinya memang hanya seperti ini. Bangunannya aja yang gede, kemudian di dalamnya sini tidak tersisa apapun. Serius rek, ini bekas bank yang cukup besar ya menurut aku. Dinding-dindingnya juga masih bagus. Aduh, gimana ini kalau nggak dimanfaatkan ya. Kita terus menuju ke arah sana. Beberapa ruangan di samping kita itu nggak ada apa-apanya, serius. Di samping kanan kita ini hanya toilet saja. Baik, kita melangkah ke sini. Waduh, ini ada pintu, bisa dibuka nggak ini ya? Waduh, ini nggak bisa dibuka guys. Tidak bisa dibuka. Kita coba cek lagi. Kita explore gini, cari ya akses masuk yang benar-benar kita masukin gitu loh. Lah, ini dia. Nih ya, lah gini loh. Ini pintunya bisa dibuka seperti ini. Mantap. London, assalamualaikum. Apakah ada orang di sini? Nggak ada apapun, dan di sini hanya debu yang sangat tebal ya, yang menyelimuti seluruh lantai di lantai 2 ini. Tapi aku merasakan di sini lebih dingin saja. Selebihnya nggak ada apapun sini. Serius. Di situ udah jalan raya. Oke, kita lanjut explore. Di lantai 2 ini kalau aku perhatikan memang ada beberapa ruangan-ruangan juga ya, teman-teman. Kalau boleh saya hitung ya, ada ruangan 1, ruangan 2, ini kemudian ruangan 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 ruangan yang terpisah. Dan kesemuanya kalau aku perhatikan ya memang kosong-kosong saja gitu loh. Serius ya, ini tempat yang terbengkalai, namun sejauh ini aku explore siang belum menangkap sinyal yang membuat saya itu lebih sedikit saja gitu loh untuk merinding. Tapi ini wah, bener-bener lokasi yang biasa saja ya. Biasa saja, tanpa ada perasaan-perasaan gimana gitu ya. Seperti tempat-tempat yang lain.
Keseluruhan ruangan-ruangan yang berada di lantai 2 ini hanya ruangan-ruangan kosong saja seperti yang sudah saya sebut ya. Aku udah lihat, udah cek ke semuanya, termasuk ruangan yang berada di sebelah kanan saya ini bener-bener hanya seperti ini saja. Namun yang lebih mantep karena plafonnya ya seperti itu. Ini masih belum terlalu rusak meskipun sudah mulai terkelupas. Tapi setidaknya satu ruangan ini spesial ya. Nah ini yang aku maksud teman-teman, ada ruang bawah tanahnya ini ya. Walah, saya tak ambil senter dulu ya. Ada ruang bawah tanahnya seperti itu ya. Kita coba. Oh, ini enggak ruang bawah tanah ini. Jadi tangga ini yang menghubungkan ya lantai 1 dan 2 yang tadi kita sempat nggak bisa masuk dari arah bawah yang kita masuk pertama tadi gitu loh. Oh, di sini sepertinya dulu tempat untuk menyimpan berangkas ini ya. Ini area khusus sebenarnya dulu teman-teman. Iya kan? Nah ini untuk menyimpan berkas maksudku. Nah itu loh ya tadi. Oh iya bener. Kita tadi masuk pertama dari situ ya, kita nggak bisa masuk karena tertahan di situ. Jadi rupanya sih terkoneksi ke sini gitu loh. Wah, ini ada stempel-stempelnya juga sih kalau aku perhatikan. Ini stempel apaan ya? Gak ngerti deh. Tulisannya kualik soalnya kalau stempel gini susah juga. Banyak banget sih stempel-stempelnya. Aduh, nggak tahu. Oh, jadi di sini hanya seperti ini saja, teman. Oke, kita keluar saja. Saya kira ada apaan gitu ya. Saya kira ruang rahasia gitu loh. Tapi sepertinya itu memang ruang rahasia sih. Aduh. Oke, teman-teman, sepertinya cukup sampai di sini dulu ya explore kita. Karena kalau aku perhatikan ini sebuah bangunan yang terbengkalai biasa saja ya. Biasa saja dalam artian aku nggak mendapatkan ya semacam greget apapun di tempat ini, belum mendapatkan sinyal apapun gitu loh. Tapi setidaknya ya rasa penasaran kita terjawab akan sebuah bekas bangunan yang terbengkalai, bekas bank ya, bekas bank yang cukup besar kalau aku perhatikan, namun kondisinya sekarang seperti ini. Terkadang bang, tempat-tempat terbengkalai yang seperti ini tuh tidak serta-merta menjadi tempat yang menakutkan gitu ya. Justru tempat-tempat yang seperti ini di beberapa tempat itu justru dipakai untuk numpang nyiup ataupun nunut nyiup, numpang berteduh lah maksud aku ya, oleh beberapa orang termasuk tempat ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya udah nonton video saya kali ini hingga tuntas, dan aku ndruwomo spol ya. Pewana sepol gitu ya. Aku langsung mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang selalu pantau vlog receh kalian dong. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetap semangat mendapatkan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi gitu ya. Bahagia dengan keluarga, bahagia dengan pasangan kita, bahagia dengan pacar kita gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.